Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa dimanapun panjenengan berada, seperti biasa saya doakan mudah-mudahan selalu sehat, sehat, sehat terus. Pemirsa perlu diketahui, sekarang saya sudah berada di dusun Pajimatan, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Dan di sini ini perlu kalian ketahui pemirsa, bahwasanya di sini ini terdapat beberapa kerajaan-kerajaan, termasuk yang saya tempati ini itu termasuk salah satunya makamnya Eyang Sultan Agung Panotogomo. Tapi untuk mengupas lebih banyak siapa yang ada di sana, mari kita ketemui dulu, yaitu juru kunci yang ada kaitannya dengan siapa itu namanya Eyang Sultan Agung. Mari ini. Rahayu, mungkin bisa dijelaskan terkait yang ada di dalam Bapak. Ya, Kanjeng Sultan Agung ini asal mulanya cucu daripada Panembahan Senopati yang dimakamkan di Kota Gede. Kanjeng Sultan Agung berkuasa mulai tahun 1613, wafat tahun 1645, kira-kira 32 tahun. Beliau di antara 24 raja yang ada di Imogiri ini salah satunya yang paling istimewa. Kenapa dibilang istimewa? Karena persis di atas pusaran makamnya itu tanahnya berbau harum wangi, kira-kira 2 meter persegi di atas pusaran makam beliau. Konon asal usul tanah wangi ini sebenarnya dari Madinah. Dulu beliau Sultan Agung ini pernah minta izin pada pembesar Mekah waktu itu Imam Syafi'i mau bikin makam di Madinah, tapi maaf, tidak dikabulkan. Setelah beliau mengadu ke bapak gurunya, yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga, salah satu wali songo yang ada di Jawa, lantas diberi solusi oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Beliau mengambil segumpal tanah ini dari Madinah, dikepal-kepal. Setelah itu tanah dilempar dari tanah suci. Sinun Sultan Agung disuruh ikuti. Monggo Sultan, ikuti terbangnya tanah ini. Nanti kalau jatuhnya di Pulau Jawa dan di situ berbau harum wangi, maka itu sama dengan tanah Madinah. Silahkan membuat makam di situ. Akhirnya jatuhnya di puncak gunung. Dulu-dulunya gunung ini bernama Bukit Merak. Karena dulu diselimuti kabut, lantas diganti nama oleh Sultan, yaitu dengan nama Imogiri, yang artinya gunung berkabut. Tetapi setelah beliau Kanjeng Sultan Agung dimakamkan di bukit ini tahun 1645, lantas semua kabut ini hilang, sampai sekarang terang benderang. Jadi beliau di Imogiri ini di samping membawa misi syiar Islam, beliau juga pahlawan, pemersatu bangsa, dan juga membawa penerangan istilahnya. Itu istimewanya beliau. Lantas Jadi itu pemirsa, ini nanti masih panjang, jadi bincang-bincang ini saya tadi belum tanya siapa Bapak? Pak Darto itu sebagai juru kunci. Bukan. Saya pemandu makam. Oh, pemandu makam, maaf. Jadi belum diangkat. Pak Darto itu adalah pemandu makam. Jadi yang mengantarkan ke sana. Dan maaf, saya tidak bisa masuk ke sana, artinya tidak bisa meliput. Dan di sana dilarang meliput di sana. Cukup saya saja yang ke sana, panjenengan cukup di sini saja. Dan saya akan juga tanya-tanya, ada kaitannya tentang batu ini, ada sejarahnya gimana. Kalau boleh tahu ini sejarahnya gimana Bapak, batu ini? Jadi batu ini sebenarnya batu nisan. Waktu itu tahun 1628, beliau Sinun Sultan Agung pernah memimpin prajuritnya sebanyak 8.000 personil. Tentara Mataram mau menyerang VOC ke Batavia. Tapi maaf, 2 kali gagal. Karena salah satu abdi dalamnya Sultan ini berkhianat. Namanya Tumenggung Hendronoto. Beliau ini membocorkan rencana Sultan kepada VOC. Setelah itu semua persiapan logistiknya
yang di Mataram ini dibakar habis-habisan oleh Belanda. Jadi tentara Mataram ini kalah perang bukan karena pelor, tapi karena lumbung pangannya dibakar habis oleh Belanda. Kelaparan. Tapi maaf, si Indronoto, si abdi berkhianat tadi akhirnya ketangkep juga. Sampai di sini dukung pancung. Di penggalernya. Berarti kepala ditanam di tengah gapuronya untuk pondasi. Kepalanya di tengah gapuro itu. Ya, Dikubur di situ untuk pondasi. Ya. Dipisahkan. Jadi Nah, ini kaki. khusus badannya. Nah, ini tujuannya apa? Untuk diinjek-injek. Iya. Martabatnya direndahkan karena iya. abdi yang berkhianat. Iya. Jadi supaya untuk alas kaki. Aku ngomong, Mas. Nah, jadi ini pemirsa, ini termasuk yang tadi diceritakan oleh Pak Darto bahwasanya ini adalah badan yang dipenggal. Jadi di sana itu adalah badannya, di sini kepalanya. Dan mungkin bisa dilihat di sekelilingnya bahwasanya Imogiri itu luas sekali. Sampai pintu itu, setelah pintu yang biasanya marah-marah aku nggak boleh pagi. Jadi itu pemirsa, bincang-bincang saya dan sedikit untuk memvideokan area di sini bahwasanya di sini itu terdapat makam yang mungkin pemirsa itu tidak banyak tahu, dan syukur-syukur kalau panjenengan semua bisa mengikuti video kami atau channel kami. Oke pemirsa, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.